Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat adalah perjalanan rohani seseorang di dalam mengenal Tuhan dan lebih mendalam menggunakan hati. Di dalam Islam, ma'rifatullah merupakan sesuatu yang sangat sentral, sangat utama. Pasalnya, buah hasil dari ma'rifatullah yaitu kecerdasan dari rohani. Kunci ma'rifat dan menggapai kebahagiaan hakiki. Kunci ma'rifat kepada Allah adalah mengenal jati diri dan mengetahui hakikat nafsu. Hal ini sejalan dengan firman Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa saja yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali diri kita sendiri, sehingga ketika kita tidak mengenal diri sendiri, bagaimana mengenal Tuhan kita? Siapapun yang menginginkan kebahagiaan itu haruslah mengetahui hakikat dirinya dan ma'rifat kepada Tuhannya. Tak jarang kita mendengar dari para pemuka agama, baik guru maupun kiai, tentang suatu amalan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Hal ini tentunya memantik hati untuk senantiasa mengamalkannya. Akan tetapi, terkadang rasa bimbang juga menyertai perasaan yang mempertanyakan dari manakah kita harus memulainya, sehingga pada akhirnya keinginan tersebut hanya sebatas menggantung menjadi angan dan harapan bagi tiap-tiap hamba yang ingin bergerak mendekat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan berbagai amalan yang disampaikan oleh para dai hanya sebatas menjadi pengetahuan yang tidak dilandasi dengan praktek yang nyata. Padahal Imam Nawawi telah mewanti-wanti hal tersebut seraya memberikan kita arahan dalam salah satu kitab monumental yang dikarangnya berjudul Al-Azkar An-Nawawi. Dalam permulaan kitab tersebut, Kiai Musonib menjelaskan secara ringkas bahwa ketahuilah bahwa seyogyanya bagi seseorang yang telah sampai kepada Allah sesuatu dari keutamaan beberapa amal, hendaknya mengamalkan amal tersebut walaupun hanya sekali agar menjadi ahli dari amal tersebut. Dan tidak sepatutnya orang itu meninggalkan amal tersebut secara mutlak, akan tetapi hendaknya dia mengamalkan dengan perkara yang mudah dari amal itu. Bagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan, apabila aku menyuruh kalian sesuatu, maka lakukanlah dari perkara tersebut semampu kalian. Dari penjelasan yang tertera pada kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengingatkan kembali kepada kita perihal betapa pentingnya melakukan suatu amal yang memiliki keutamaan walaupun hanya sekali, agar pelaku tersebut dapat disebut sebagai ahli dari amal yang dilakukan. Begitu pula dengan memulainya dari apa yang menurut kita mudah dan mampu untuk dilakukan. Bagaimana jika kita mendapatkan suatu ijazah dari para kiai dan guru untuk mengamalkan zikir, wirid atau doa tertentu, bukan berarti terus menunda-nunda untuk mengamalkannya sampai diri ini merasa layak untuk melakukannya. Akan tetapi sangat dianjurkan untuk melakukannya walaupun barang sekali saja. Dalam kitab Al-Azkar pula, Imam Nawawi melanjutkan pembahasan mengenai zikir, yang mana dalam kitabnya dijelaskan, ketahuilah bahwa sesungguhnya keutamaan zikir itu tidak hanya mencakup pada kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap amal perbuatan yang dilandasi rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dikatakan sebagai zikir. Bagi sebagian orang, pemaknaan zikir sendiri begitu sempit dan terbatas. Akan tetapi hendaknya mindset seperti itu perlu diluruskan kembali, sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh dalam penjelasannya. Zikir tidak hanya sebatas sesuatu yang diucapkan oleh lisan, namun bisa juga berupa tindakan yang dilandasi ketaatan. Sebagai contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering menemui berbagai macam hal yang secara sekilas memang terlihat sebagai tindakan yang biasa saja, tapi bisa jadi tindakan yang dianggap biasa tersebut malah mengandung muatan zikir di dalamnya, seperti tindakan tuan rumah yang memberikan minum kepada tamu yang mengunjunginya. Maka layak pula tindakan tuan rumah itu disebut sebagai zikir, karena Rasul sendiri menganjurkan umat muslim untuk memuliakan tamu. Tentunya ini terdapat unsur ajakan bagi tiap individu untuk bermuhasabah tentang sudah berapa jauh kita mengamalkan ilmu yang dimiliki, karena suatu ilmu akan lebih memberikan manfaat dan kedudukan di sisi Allah jika ilmu tersebut diamalkan, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Asyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Zikir ma'rifat para ahli tarekat, bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita siap untuk bertemu dengan Allah. Zikir adalah sebuah aktivitas yang kaya akan aspek esoteris. Ia adalah bagian kelakuan yang harus ada dalam sebuah perjalanan suluk menempuh jalan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Tuhan semesta alam. Dalam praktiknya, berzikir harus mengikuti aturan-aturan dan adab tertentu sesuai dengan cara yang dituntunkan oleh para guru spiritual sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini akan dipaparkan adab berzikir dan tata cara zikir dengan harapan agar kita mendapatkan pengetahuan bagaimana berzikir yang khusyuk agar kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca lafaz la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Zikir ini disebut zikir Nabi isbat. Lafaz illa Allah ini disebut isbat yang artinya pengecualian atas segala sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Yang kedua, membaca lafaz Allahu. Zikir ini disebut ismul asma. Yang ketiga, membaca lafaz zikir huwa Allah. Huwa Allah. Zikir inilah yang disebut dengan zikir waibul asmi. Dan yang keempat, membaca zikir huwa. Ketika membaca lafaz la, maka dengan gerakan kepala lafaz la tersebut dimulai dari bahu kiri menuju ke bawah ke arah perut, kemudian diputarkan mengelilingi tali pusat, lalu diteruskan ke arah atas menuju bahu kanan. Pada waktu berada di bahu kanan itulah lafaz ilaha diucapkan sambil kepalanya dimiringkan ke arah belikat kanannya. Sambil kepala ditekan ke arah hati sanubarinya, lafaz illa Allah diucapkan dengan penekanan pada sudut kiri bawah dada. Ada 3 tahap adab berzikir. Pertama, ada 5 perkara sebelum berzikir. Kedua, 12 perkara pada saat mengerjakan zikir. Dan ketiga, ada 3 perkara setelah berzikir. 5 perkara yang harus dilakukan sebelum berzikir adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandi atau mengambil air wudu. Yang ketiga, diam sambil mengkonsentrasikan diri pada zikir dengan mengikhlaskan hati sebelum berzikir. Yang keempat, hatinya meminta tolong bertawasul kepada para wali-wali Allah. Yang kelima, hatinya meminta tolong bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan 12 perkara saat berzikir adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersila, duduk bersila di tempat yang suci. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Yang ketiga, membuat bau harum di tempat zikir. Yang keempat, memakai pakaian yang halal dan pakai wangi-wangian. Yang kelima, pilih tempat yang tenang dan suci. Yang keenam, memejamkan mata. Yang ketujuh, membayangkan wajah wali Allah di antara kedua mata agar maju ke depan. Yang kedelapan, tetap istiqomah baik dalam keadaan ada orang maupun sepi. Yang kesembilan, tulus ikhlas hatinya saat berzikir. Yang ke-10, zikir utama adalah la ilaha illallah. Yang ke-11, berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap mengucapkan zikir la ilaha illallah. Yang ke-12, meniadakan wujud lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.